Pak? Habis sholat tarawih dulu langsung kemari. Oh iya Pak, oke Pak, baiklah. Hari ini kita akan melakukan coaching. Apakah Bapak sudah tahu coaching itu apa Pak? Belum tahu Ibu. Oh iya, coaching itu adalah kemitraan ataupun kita bercakap-cakap untuk menggali potensi Bapak. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah atau solusi, boleh Bapak katakan di coaching ini. Kurang lebih 15 sampai 20 menit kita akan bercakap-cakap ya Pak. Kira-kira masalah Bapak pada saat ini apa ya Pak? Ya, masalah saya saat ini, saya ini kan sebagai pegawai baru di kantor, Iya. kurang lebih 1 tahun baru kerja di kantor. Mm-hmm. Dan selama 1 tahun ini saya melihat bahwa kekurangan saya itu ketika saya diberikan tugas, saya tidak pernah menyelesaikan atau hampir tidak pernah menyelesaikan pekerjaan saya itu tepat waktu itu. Mungkin karena saya kurang bisa dalam memanage waktu yang waktu bekerjanya saya itu masalah saya. Oh iya Pak. Kira-kira seberapa penting tujuannya Bapak ingin dicapai dari masalah-masalah itu? Ya, kalau seberapa penting itu ya sangat penting Ibu, karena ini mengenai kepercayaan atasan kepada saya sebagai seorang staf Ibu. Oke. Kalau saya kasih skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu tidak penting dan sampai 10 itu penting, kira-kira Bapak memilih 1 dari 10 itu kira-kira berapa Pak? Bapak memilihnya di skala berapa? Ya, kalau skalanya ya mungkin di skala 9 itu. Oh iya Pak. Saya. Berarti sangat masalahnya cukup tinggi ya Pak, karena di rentang 9. Kemudian kira-kira untuk kesenjangannya ada skala ke 1 itu jelek dan sampai 10 itu bagus. Jadi kira-kira Bapak memilih skala untuk kesenjangan kedisiplinannya Bapak itu di mana Pak? Dari 1 sampai 10. Kalau skala kedisiplinan mungkin saya ada di skala 5 Ibu. Oh, berarti Bapak masuk di rentang sedangnya Pak. Ya. Kemudian untuk kemungkinannya, apakah ada peluang apa saja yang Bapak akan lakukan dalam menghadapi atau mengatasi masalah yang Bapak alami pada saat ini? Peluang-peluang apa saja itu Pak? Peluang itu kalau peluang mungkin ada beberapa. Mungkin yang pertama itu waktu kerjanya kami itu yang menurut saya itu cukup panjang ya, dalam 1 hari sekitar 8 jam, dari jam 8 kemudian pulangnya itu jam 16. Itu panjang menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua itu jumlah staf yang ada di kantor kami itu yang cukup banyak, sekitar 30 orang. Yang terkadang dibagi menjadi 10 tim. Menurut saya itu cukup banyak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Dari peluang-peluang itu, kira-kira apa saja hambatan yang Bapak alami untuk mengatasi masalah Bapak yang sangat banyak itu, pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas sampai bertumpuk dan belum selesai? Kira-kira hambatan apa saja? Ya, kalau hambatannya mungkin ya, kalau saat saya bekerja itu saya kurang pintar di dalam memanage waktu saya Bu. Karena waktu bekerja itu biasa saya sering selingi dengan membuka media sosial seperti WA, Facebook, maupun media sosial lainnya. Hal itu membuat supaya banyak sekali waktu efektif untuk bekerja itu menjadi terbuang sia-sia Ibu. Itu yang pertama. Ya, Pak. Kira-kira apa ada hambatan lain selain hambatan yang pertama tadi Pak? Kalau hambatan lainnya mungkin itu karena kondisi di daerah kita sendiri yang kondisi kelistrikannya belum stabil, sehingga biasanya dalam setiap hari itu hampir mati lampu ya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 jam itu mati lampu, sehingga waktu kerja kita menjadi apa istilahnya, waktu kerja kita menjadi tidak efektif karena mati lampu. Oh iya Pak, ya terhambat ya Pak. Ya. Iya, itu juga sebagian dari hambatan-hambatan. Kemudian dari hambatan-hambatan tersebut, apa solusi yang Bapak bisa atasi dalam menggapai masalah supaya masalah Bapak tersebut bisa terselesaikan? Ya, kira-kira solusi apa saja Pak? Ya, kalau solusi mungkin akan saya coba ambil ya.
mungkin saya akan mengurangi membuka media sosial di saat jam kerja itu. Mungkin lebih mengefektifkan waktu itu untuk bekerja, sehingga lebih banyak waktu untuk lebih banyak waktu yang digunakan untuk bekerja. Iya. Mungkin solusi lainnya itu adalah mungkin akan menghadap kepada atasan supaya bisa diadakan genset sehingga ada sumber listrik alternatif ketika mati lampu. Oke. Baik sekali Pak, karena solusi yang Bapak lakukan itu dua, jadi kira-kira yang Bapak prioritaskan dari dua solusi ini apa saja Pak? Yang paling prioritas dari solusi Bapak ini? Solusi prioritas mungkin yang prioritasnya itu yang pertama itu yang mungkin saya akan lebih mengefektifkan waktu saya dengan mengurangi membuka media sosial saat jam kerja itu. Karena kalau untuk alternatif solusi yang kedua itu kan baru mau diusulkan itu, jadi belum bisa mungkin untuk kita realisasikan dalam waktu dekat. Baik sekali Pak ya. Kemudian dapat disimpulkan berarti dari masalah-masalah Bapak tadi, pekerjaan yang belum tuntas, bertumpuk sampai tidak selesai tepat pada waktunya, kemudian hambatan-hambatannya juga ada, dan Bapak sudah menemukan solusi, yaitu dua tadi solusi, dan diprioritaskan yaitu dengan mengefektifkan waktu kerja dan mengurangi melihat sosmed Pak ya. Kemudian rencana apa? Kapan kira-kira rencana yang akan dilakukan Pak? Tanggal berapa kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan mengenai solusi Bapak ini? Kalau untuk rencana aksinya mungkin kalau minggu ini mungkin sudah tidak bisa karena sudah akhir minggu. Ya. Mungkin bisa dilaksanakan di minggu depan. Minggu depan. Iya. Minggu depan hari Senin. Iya. Baik Pak. Apa yang menjamin saya ketika Bapak sudah melakukan solusi-solusi yang Bapak jelaskan tadi Pak? Mungkin saya akan menghubungi Ibu mungkin lewat WA atau telepon Ibu. Oh iya, bagus sekali itu Pak, supaya saya bisa tahu kegiatan-kegiatan Bapak selanjutnya. Ini di sini kira-kira apa yang Anda rasakan ini Pak setelah kita melakukan coaching ini Pak? Apakah hasil dari coaching kita ini apa yang kita rasakan Pak? Kalau rasanya saat ini mungkin lebih lega sih, karena masalah yang saya hadapi selama ini bisa didapatkan solusinya dari coaching yang kita lakukan malam hari ini. Kira-kira kesimpulan dari semua ini Pak, semua kesimpulan yang Bapak lakukan tadi, mulai dari masalah sampai selesai, kesimpulannya kalau masalah yang saya hadapi tadi kan kurang mampu dalam waktu, sehingga banyak waktu yang terbuang dengan peluang-peluang yang tadi yang saya dapatkan. Peluang-peluang itu misalnya waktu kerja yang cukup panjang, 8 hari dalam satu hari, 8 jam dalam satu hari. Kemudian didapatkan suatu solusi yang menurut saya itu adalah mengurangi untuk melihat media sosial, sehingga waktu kerjanya menjadi lebih efektif. Berarti sangat baik ya Pak, setelah kita lakukan coaching ini ternyata Bapak sudah mendapatkan solusi yang lebih baik. Kapan kira-kira Bapak bisa bertemu lagi dengan saya untuk melakukan coaching selanjutnya Pak? Minggu depan Ibu. Iya. Hari apa itu Pak? Hari Sabtu jam 10. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak ini kerjasamanya Pak. Kita sudah bercakap-cakap mengungkapkan masalah yang Bapak alami sampai Bapak mendapatkan solusinya. Kemudian kita akan bertemu selanjutnya di hari Sabtu jam 10 pagi Pak ya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak. Hari ini kita bertemu lagi sesuai perjanjian kita di sesi pertama, hari Sabtu pagi ini di jam 10. Kita akan melakukan coaching di sesi kedua ini. Nah, baik Pak, apakah Bapak siap untuk sekarang? Siap, Ibu. Oke. Boleh saya tanyakan kembali Pak, tujuan untuk melakukan coaching hari ini bagaimana Pak? Ya, Bu. Jadi tujuan saya adalah karena saya sebagai pegawai baru di kantor, saya merasa bahwa saya tidak bisa memanage waktu saya di dalam bekerja di kantor. Saya merasa bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan tidak pernah selesai, sehingga datang lagi pekerjaan yang baru, sehingga pekerjaan saya di kantor itu bertumpuk, Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau seperti pertemuan pertama kemarin ada skala yang saya jelaskan, itu skala 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak penting dan 10 itu penting. Bapak memilih kemarin itu skala 9. Nah, jadi pada saat sesi kedua ini Pak, bagaimana? Apakah kedisiplinannya Bapak, perkembangannya bagaimana Pak? Skala keberapa? 9, Ibu. Oh, tetap 9 ya Pak? Iya. Oh, berarti masih meningkat juga ya Pak. Oke, baik. Untuk kesenjangannya Pak, tentang kesenjangan di mana di sini juga ada skalanya, yaitu 1 jelek sampai 10 itu bagus. Bapak itu memilih tingkat kedisiplinannya seperti dalam bekerja itu bagaimana Pak? Keteraturan dalam bekerja itu kira-kira bagaimana? 1 jelek sampai 10 itu bagus. Bapak pilihnya di skala berapa, Pak? Skala 9, Ibu, ada peningkatan. Oh iya. Berarti semakin baik ya kedisiplinannya Bapak. Di sini apakah Bapak ada peluang-peluang yang Bapak lakukan itu, apakah sudah dilakukan dengan baik atau bagaimana Pak peluang yang Bapak rencanakan? Iya, jadi yang saya rencanakan waktu minggu lalu itu adalah dengan mengurangi membuka media-media sosial seperti Facebook dan WhatsApp saat bekerja. Dan itu bisa saya lakukan, jadi waktu kerja saya yang 8 jam itu bisa saya maksimalkan itu. Baik Pak, dari peluang-peluang itu apa-apa saja hambatan yang Bapak alami selama mau mencapai peluang-peluang yang Bapak rencanakan? Ya, hambatan-hambatan yang saya lakukan itu masih sama seperti minggu lalu, Ibu. Hambatannya itu yaitu listriknya, Ibu, yang sering mati. Hambatannya tinggal itu, Bu, hambatannya. Karena sampai sekarang belum ada genset di kantor, sehingga listrik itu tetap menjadi hambatan. Tapi sekarang matinya juga bisa sekitaran 1 jam begitu, Bu, setiap hari. Wah, semakin baik ya Pak hasilnya. Kira-kira solusi dalam menangani hambatan-hambatan itu apalagi Pak? Ya, solusinya tetap untuk harus mengadakan genset, Ibu. Itu. Karena itu adalah untuk alternatif sumber listrik, Ibu. Baik Pak. Berarti bisa dijelaskan prioritas dari solusi yang Bapak targetkan itu Pak? Prioritasnya sekarang itu tinggal itu, karena saya punya hambatan sisa tinggal itu listrik itu, Pak, Ibu. Jadi sekarang solusinya harus mengadakan itu genset. Oh iya, bagus sekali sudah Pak ya. Peluang maupun solusi bisa kita tangani sehingga bisa dilakukan dengan baik. Kemudian boleh dijelaskan kesimpulan dari semua yang sudah dilakukan setelah membuat solusi yang akan direncanakan itu? Apa-apa saja kesimpulannya, Pak? Ya, jadi berdasarkan dengan masalah saya yang pertama, yaitu
saya kesulitan di dalam memanage waktu pekerjaan saya karena saya kurang bisa memaksimalkan waktu karena sering membuka-buka media sosial seperti WhatsApp, Facebook, sehingga waktu saya terkuras habis di situ. Melalui coaching yang kita lakukan minggu lalu, saya berusaha untuk mencari solusi. Berdasarkan solusi tersebut, saya berusaha untuk terapkan, dan hasilnya saya bisa memaksimalkan waktu pekerjaan saya yang 8 jam itu, sehingga pekerjaan saya sekarang ini telah bisa saya selesaikan semua, tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda itu. Seperti itu. Wah, sangat bagus sekali Pak ya hasilnya dari setelah kita lakukan coaching yang pertama dan lakukan coaching sesi kedua ini, Bapak semua bisa menangani masalah-masalah yang Bapak alami, sehingga solusi bisa dilakukan dengan baik. Baiklah Pak, bagaimana? Apakah kita akan masih tetap lanjut coaching ini atau bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya sudah cukup Ibu coaching. Oke, terima kasih banyak Pak karena sudah berusaha untuk mencari solusi, menangani masalah yang terjadi sehingga masalah-masalah Bapak semua bisa dilakukan dengan baik. Semoga ke depannya semua pekerjaan Bapak tumpuk lagi dan semua bisa ditangani dengan baik dan tercapai hasil yang baik juga. Dan semoga bisa mengurangi melihat sosmed dan juga di kantor Bapak bisa disediakan genset supaya jika mati lampu bisa digunakan listrik menggunakan genset tersebut agar pekerjaan lebih memudahkan Bapak. Oke Pak, terima kasih banyak ini kerjasamanya Pak. Kita sudah bekerja sama dalam saya memberikan coaching ke Bapak dan Bapak mendengarkan dengan baik dan menjelaskan dengan baik. Semoga Bapak selalu sukses dimanapun berada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.